Tadi telah kita dengar bersama ungkapan daripada Sahibus Samahah mengenai hadis Rasulullah yang berbunyi, riwayat daripada Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub فقلنا له كأنها موعظة مودع إلى آخر الحديث. Jadi dengan hadis yang telah kita dengari tadi, saat ketika Nabi kita seusai melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, terus Nabi kita khutbah, menyampaikan satu pesanan, menyampaikan suatu wasiat, menyampaikan suatu ilmu kepada para sahabat, tapi dengan pengamatan daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasiat yang disampaikan itu agak berbeda daripada wasiat-wasiat yang lain. Itu bukan merupakan kali yang pertama. Nabi kita senantiasa berfatwa, senantiasa bernasihat, senantiasa memberikan bimbingan-bimbingan agama, berbicara tentang halal dan haram. Itu bukan merupakan satu perkara yang asing, tapi yang betul-betul menggugah hati dan perasaan daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi daripada wasiat yang Nabi kita sampaikan dengan bahasa nubuwah, dengan bahasa Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dengan keterpukauan yang berlaku, bukan hanya sekedar membuat para hadirin bukan dengan yang Nabi kita sampaikan, tapi sampai dengan mereka meneteskan air mata, sampai dengan hati mereka menjadi gemetaran. Itu kira-kira dengan wasiat yang bagaimana? Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ka'annaha wasiyatu muwaddi'. Seakan-akan itu adalah merupakan wasiat daripada seorang rasul yang akan pergi, yang akan berpisah dengan mereka. Bayangkan kalau itu adalah merupakan wasiat yang terakhir, kata-kata perpisahan daripada Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinanti-nantikan oleh mereka, yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yang diidam-idamkan oleh mereka, keberadaan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira yang tidak merasa seronok saat ketika hidup bersama Rasulullah, yang kalau pada waktu ada problem, yang kalau pada waktu ada pertanyaan, yang memecahkannya, yang menjawabkannya itu adalah Sayyiduna Rasulullah. Nabi kita yang ceramah, Nabi kita yang khutbah, Nabi kita yang menjadi imam, Nabi kita yang menjelaskan masalah halal dan haram. Bagaimana dengan kebersamaan mereka selama tidak kurang daripada 10 tahun di Madinah? Rasa-rasa tidak cukup kalau hanya dengan 10 tahun saja. La ilaha illallah. Kita boleh bayangkan, kita sekarang hidup dengan istri kita masing-masing yang sudah kawin, rasanya ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kalaulah ada yang merasa jemu dengan suaminya, jemu dengan istrinya, itu cuma sebagian kecil saja. Barangkali dengan yang tuturkan di dalam benak hati kita masing-masing, hidup akan selama-lamanya, akan senantiasa bersamanya ila akhiril hayat, sampai ke penghujung umur. Ini baru kita dengan kekasih kita, baru kita dengan istri dan suami kita. Bagaimana saat ketika dengan seseorang, dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang memberikan bimbingan kepada kita waktu kita duduk, bimbingan kepada kita waktu kita berpakaian, yang memberikan bimbingan kepada kita waktu kita minum, bagaimana dengan cara kita minum, dengan makan, berhias, bersolek, berdandan, berpolitik, dengan budaya, dengan ekonomi, di mana saja kita berada. Tidak ada satupun yang terlepas daripada ketentuan hukum, dan tidak ada satupun yang terlepas daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau tadi dengan Sahibus Samahah mengatakan khutbah tersebut sanggup untuk menangiskan para sahabat, dengan wasiat yang Nabi kita sampaikan betul-betul menggetarkan hati dan perasaan. Apakah saat ketika dengan kita mengawali majlis kita pada pagi hari ini dengan tema, dengan tajuk Minggu Penghayatan Sunnah-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bagaimana ini tidak hanya sekedar slogan saja, tidak hanya sekedar tajuk, tidak hanya sekedar tema, tidak hanya sekedar tulisan, tapi memang betul-betul daripada hari ini sampai pada minggu yang terakhir, sampai ke penghujung minggu, sampai pada detik hayat kita, dengan kesempatan yang kita terbatas, dengan kesempatan hidup kita yang terbatas, yang kalaulah dengan kita tidak akan merekamkannya, yang kalaulah dengan kita tidak akan menjelmakannya, paling tidak dengan kita berazam daripada detik kita sekarang, hidup kita bagaimana kita sertakan, bagaimana dengan gerak kita, hidup kita, hayat kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita hanya semata-mata untuk menghayati sunnah, hanya semata-mata untuk mengamalkan sunnah, hanya semata-mata untuk menerjemahkan rasa rindu dan cinta kita kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.